Baik, di sini saya akan membahas identifikasi masalah, yaitu masalah utama atau operasional. Yang pertama itu gangguan rantai pasok, banjir atau longsor memutus jalur distribusi BBM utama, menghambat akses mobil tangki ke SPBU. Stok VS kebutuhannya, yaitu keterlambatan suplai menimbulkan ketidakseimbangan, mempercepat kekosongan SPBU meskipun stok terminal aman. Rute alternatif terbatas, terputusnya jalur utama mengharuskan pencarian rute pengganti yang lebih jauh lama. Akses logistik tidak stabil, kerusakan jembatan, kemacetan dengan membuat armada distribusi bergerak tidak normal. Selanjutnya, identifikasi masalah yaitu masalah pemasaran atau marketing problems. Panic buying, masyarakat membeli berlebihan karena ketidakpastian, menambah tekanan permintaan saat distribusi belum pulih. Keterlambatan komunikasi krisis, informasi resmi terlambat, publik lebih dulu menerima kabar dari media sosial yang belum terverifikasi beritanya. Penurunan kepercayaan merek, keterlambatan dan kurangnya informasi menimbulkan persepsi Pertamina kurang tanggap, diperkuat oleh sentimen negatif di media sosial. Pesan tidak terintegrasinya, informasi dari berbagai kanal Pertamina tidak seragam, bertentangan dengan prinsip komunikasi pemasaran terpadu IMC, dominasi hoaxnya, ruang informasi kosong diisi oleh hoax, isu kenaikan harga, atau penahanan pasokan memperkuat kecemasan. Selanjutnya, landasan teori, pendekatan pemasaran modern atau marketing 4.0 dan 5.0, pentingnya integrasi offline atau online 4.0, dan pemanfaatan teknologi canggih dan real time untuk mengidentifikasi risiko 5.0. Perilaku konsumen dan panic buying, situasi darurat memicu respons atau emosional atau irasional. Panic buying terjadi karena takut kehilangan akses, diperparah informasi tidak lengkap. Service dominan logik atau SDL, nilai layanan dibangun bersama melalui komunikasi dua arah, kegagalan dialog terbuka menurunkan kepercayaan publik. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya bagian C. Landasan teori komunikasi holistik dan merek. Ini menekankan bahwa semua elemen dalam perusahaan harus bergerak secara terkoordinasikan. Komunikasi tidak boleh berjalan terpisah antara pusat, daerah maupun unit lapangan. Dalam konteks manajemen krisis, dari perusahaan harus konsisten, cepat dan terintegrasi. Ketika terjadi krisis seperti kelangkaan BBM pasca banjir, masyarakat membutuhkan kepastian dan kejelasan informasi. Jika komunikasi tidak dikelola secara holistik, maka akan muncul celah informasi yang kemudian diisi oleh hoaks, rumor, atau spekulasi publik. Service dominan. Teori ekuitas merek ini, kepercayaan adalah komponen kunci dalam layanan publik. Krisis mengurangi ekuitas merek jika perusahaan dinilai tidak transparan dan lambat merespon. Selanjutnya, D. Analisis studi kasus dinamika krisis. Ini menjelaskan krisisnya kelangkaan BBM pasca banjir ini memiliki dinamika yang kompleks. Krisis ini bermula dari faktor operasional, yaitu terganggunya rantai pasok karena banjir, jalur transportasi terputus, dan akses distribusi terganggu. Kurangnya update stok, lambatnya klarifikasi resmi, dan informasi yang tidak konsisten antar lembaga mendorong masyarakat masuk ke fase ketakutan. Ketakutan ini yang memicu panic buying, behavior, dan antrean panjang.
Dampak komunikasi buruk itu keterlambatan klarifikasi dan narasi negatif yang mendominasi media sosial menyebabkan penurunan kepercayaan. Buying ini sebagai pendorong perilaku membeli berlebihan akibat ketidakpastian, membesar permintaan, membuat kelangkaan. Nah, selanjutnya ada praktik terbaik penanganan krisis pasokan. Nah, untuk memahami bagaimana krisis pasokan itu bisa ditangani secara lebih efektif, kita dapat melihat praktik nih kan terbaik dari beberapa perusahaan energi internasional seperti Shell, BP, Petronas, dan Total Energies. Yang pertama itu Shell atau Inggris Transformasi Data Real Time. Shell menyediakan dashboard publik yang menampilkan status stok SPBU secara real time. Yang kedua itu BP atau Inggris, komunikasi krisis itu terstandar. BP ini memiliki protokol komunikasi krisis yang mengharuskan adanya update berkala setiap beberapa jam. Dan yang ketiga itu Petronas atau Malaysia, respon empatik atau kolaboratif kan. Petronas ini menekankan komunikasi empatik itu terutama ketika krisis berkaitan dengan bencana. Mereka pun mengedepankan kerjasama dengan pemerintahan lokal dan menggunakan pendekatan human-centric. Yang keempat itu Total Energies atau Prancis, manajemen persepsi publik. Total Energies ini memberikan penjelasan terbuka mengenai penyebab krisis, langkah yang diambil, dan estimasi waktu pemulihan. Transparansi seperti ini membangunkan persepsi bahwa perusahaan mampu mengandalkan situasi. Nah, prinsip-prinsip inilah yang dapat dilakukan dan dijadikan referensi bagi Pertamina agar krisis serupa dapat ditangani dengan lebih cepat dan lebih efektif. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator.